Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dapat menyelesaikan Ramadan ini dengan sempurna. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Pemirsa KNRP Kalimantan Barat, insya Allah pada pagi hari ini kita bersama kembali dalam pengajian KNRP Kalimantan Barat yang pada hari ini kita mengambil tema pandemi, krisis, dan kisah inspiratif dari Al-Quran. Adapun pemateri yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini adalah Ustadz Suhartono TB, lahir di Kebun Kelapa, Hutan Kayu, Jakarta Timur. Beliau sekarang menjabat sebagai Sekjen KNRP Indonesia. Beliau merupakan lulusan dari Pondok Pesantren Gontor, kemudian S1 dan S2 diselesaikan di Kairo, Mesir. Dan pada saat S2 tahun 2012 dengan predikat cum laude mumtaz di jurusan Sejarah Islam Fakultas Adab Universitas Kairo, Mesir. Baiklah, kita akan tunggu Ustadz untuk hadir bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang besar, suaranya. Kalau di sini kuat, Ustadz? Suara antum kurang terdengar. Suara saya terdengar nggak? Terdengar jelas, Ustadz? Jelas. Jelas. Gimana kabar? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Di Jakarta, Ustadz? Iya. Suara antum kok tidak jelas ya? Kenapa ya? Tadi jelas? Tidak jelas? Kurang jelas suara dari antum. Oh iya. Kecil volumenya. Ini sudah maksimal ini? Sudah. Oh ya. Baik, insya Allah Ustadz, pagi hari ini kita akan membahas pembinaan yang berjudul Pandemi, Krisis, dan Kisah Inspiratif dari Al-Quran. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tatimmu sholihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholatan tarfa'u an du'aina kulla hijab taftahu lana min ijabatika kullal abwab. Allahumma ja'al amalana hadza sholihan mubarakah wa liwajhika khalisa. Wala taj'al fihi li anfusina wala li ahadin min khalqika sabila wala nasiba. Wa ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, para mas'ulin dan mas'ulat yang sangat saya hormati dan saya selalu meladani, ikhwan dan akhwat sekalian di Kalimantan Barat khususnya. Pada pagi hari ini alhamdulillah Allah berkenan mempertemukan kita kembali, meskipun penuh dengan keterbatasan ya. Kita bertemu di dalam online. Mudah-mudahan Allah berkenan mempertemukan kita lagi secara
Kopdar ya, karena saya sudah sempat menjanjikan untuk bisa kembali bersilaturahmi dengan ikhwan dan akhwat sekalian di Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, kalau berkenan dengan akhwat sekalian bisa sama-sama buka-buka kembali mushafnya. Tidak ada yang baru yang ingin disampaikan, semuanya ada di dalam Al-Quran. Masih terdengar jelas suara saya? Masih. Masih. Oh. Baik, ikhwas sekalian. Yang pertama, mungkin kita bisa buka kembali di dalam suratul An'am. Ya. Surat ke-6 ayat 42. Sampai ayat 45. Surat ke-6, surat Al-An'am, dari ayat 42 sampai ayat 45. Ikhwas sekalian, kita alhamdulillah Allah berkenan memasukkan kita ke dalam golongan pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berkenan memasukkan kita bersama dengan al-muslimun, ya, orang-orang yang berpedoman kepada ajaran Islam. Kita mesti bersyukur atas nikmat ini. Nikmat kita masih diperkenankan Allah berislam. Nikmat bermanhaj kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau Anda sedang mendapatkan satu nikmat yang luar biasa, maka pelihara dan jagalah nikmat itu. Jangan sampai nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di dalam ajaran Islam, di dalam tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap kita menghadapi fenomena apapun, setiap kita mendapatkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, kita tidak dibiarkan begitu saja. Kita dituntun oleh Islam ini untuk melakukan satu aktivitas. Kesimpulan dari aktivitas itu adalah kita diminta untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada fenomena gerhana bulan misalnya, ya, maka kita dituntun oleh ajaran kita ini untuk melakukan sholat gerhana bulan. Ketika terjadi gerhana matahari, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, ada fenomena alam yang luar biasa, kita dituntun untuk
kembali kepada Allah. Kita melakukan sholat gerhana matahari. Ketika terjadi musim paceklik, musim kemarau panjang, tidak turun hujan. Itu juga fenomena alam yang luar biasa. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita dituntun oleh agama kita, oleh ajaran Rasulullah. Untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Untuk melakukan sholat istisqa, meminta turun hujan. Begitulah. Setiap terjadi suatu fenomena yang luar biasa. Dan semua itu nggak mungkin lepas dari kuasa Allah. Dan itu adalah bagian dari ayatillah. Ya. Di dalam suratul Isra. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah Allah itu mengirim tanda-tanda kekuasaan Allah itu tidak lain supaya apa? Supaya kita itu takut kepada Allah. Kembali kepada Allah. Dan oleh sebab itu saat ini ketika terjadi fenomena yang luar biasa. Berawal dari pandemik. Ya, berawal dari satu penyakit yang sampai sekarang belum ditemukan vaksinnya yang available dan legitimate. Belum ditemukan. Dan ini melanda ke seluruh dunia. Maka kita juga ini bagian daripada ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah. Yang mesti kita lakukan adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an suratul An'am ayat 42 dan juga di dalam suratul A'raf Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita lebih dari satu ayat. Kurang lebih ada 4 atau 5 ayat. Teksnya sama. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau apun ada yang membekas pada pertemuan kali ini, maka cukuplah nanti para ikhwan dan akhwat sekalian, Mas Ulin, buka lagi Al-Quran, suratul An'am, ayat 42 sampai 45. Maka cukup itulah menjadi pedoman buat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Yang pertama, kata kuncinya adalah la'allahum yatadarra'un. Ya. Walaqad arsalna, sungguh Allah itu sudah mengutus ila umamin min qablika, ke berbagai umat, berbagai generasi sebelum Rasulullah SAW. Cuman sering sekali orang itu ketika diutus Rasulullah, diutus hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah agar mereka itu bermanhaj kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kadzabu, mereka mendustakan. Ya. Bahkan kalau kita lihat saat ini bukan hanya didustakan ajaran ini. Ajaran Islam ini pewaris para nabi dan rasul bukan hanya didustakan. Para wali-wali Allah, aulia Allah, masyayikhud da'wah wal harakah bukan hanya didustakan. Tetapi ditangkap, bahkan dibunuh, dipenjara, meninggal dalam keadaan menyedihkan. Ya, umatnya Nabi Muhammad SAW yang tetap berpegang teguh pada ajaran Rasul dibantai, dizalimi di mana-mana. Ya. Dan Allah tidak tinggal diam terhadap semua fenomena ini. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra. Di dalam Al-Qur'an itu kalimatnya ada dua, al-ba'sa wad dharra. Dan yang menarik yang disebut pertama kali adalah al-ba'sa. Baru yang kedua adalah ad-dharra. Apa itu ad-dharra? Ad-dharra adalah al-marad, al-alam. Penyakit, ya. Berbagai jenis wabah termasuk, ya, hal-hal yang membuat orang itu menderita secara fisik. Ad-dharra. Ya. Tetapi disebutnya setelah al-ba'sa. Justru al-ba'sa disebut lebih awal. Karena yang lebih mengkhawatirkan kita itu adalah al-ba'sa. Ba'sa itu artinya siddatul faqr. Ya. Kondisi kemiskinan yang akut. Qillatu dzatil yad, kata Imam Ibnu Katsir, ya. Perbekalan yang sudah tidak ada, minim. Al-ju', ya, kelaparan. Ya.
Dan berbagai bentuk yang disebut bukan hanya krisis ekonomi, tapi krisis sosial ini yang lebih berbahaya. Ya. Kalau saya bilangnya dampak ikutan. Jadi bukan coronanya, tapi dampak ikutannya. Ya. Nah, sekarang mungkin mudah-mudahan di Kalimantan Barat tidak terimbas terlalu besar. Ya. Kok kami di Jakarta, di Depok sudah berasa. Bukan hanya ini tetangga, saudara sendiri, kakak, adik ya, yang dirumahkan. Tidak lagi digaji. Orang sekarang sudah mulai berpikir bagaimana bisa cukup perbekalan hidup. Ya. Ini semua ujiannya. Krisis ekonomi, bahkan krisis sosial. Penjarahan, sudah kondisi keamanan sudah tidak stabil. Ya. Udah bukan hanya lagi puluhan ribu, udah ratusan ribu orang tidak punya pekerjaan. Mungkin saat ini alhamdulillah di bulan Ramadan masih bisa diredam, orang banyak melakukan aksi-aksi solidaritas, saling memberikan makanan, saling memberikan bantuan, sembako. Tapi ini nggak bisa menjadikan ini terus-menerus. Nah, kondisi seperti ini 1, 2, 3 bulan, 4 bulan ke depan lebih berat lagi. Ya. Terutama mereka yang bukan ASN atau PNS, mungkin mereka sekarang bingung. Buruh-buruh, ya. UMKM, pegawai hotel. Ya. Kemudian maskapai penerbangan, karyawan di berbagai restoran semuanya. Toko-toko, banyak toko baju, nggak ada yang beli. Orang sekarang bingung. Ya. Mobil-mobil angkot sepi. Ya. Jadi bukan hanya ojek online yang terdampak. Yang lebih parah banyak lagi. Selain ojek online juga terdampak. Ya, ini krisis sosial. Nah, ini semua nggak lepas dari kuasa Allah. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran disebutkan la'allahum yatadarraun. Maka kata kunci yang pertama adalah ketika menghadapi pandemi ini, krisis ini. Saya lebih suka kita menghadapi krisis sosial. Dampak ikutan dari pandemi ini yang berat. Yang disebut dengan la'allahum yatadarraun. Agar mereka itu kembali kepada Allah. Agar mereka itu menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar mereka itu mengemis-ngemis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar mereka itu ingat lagi dengan Allah. Ya. Maka kata kunci pertama adalah tadarru', ad-dara'ah. Ya. Mudah-mudahan kita semua di pengajian pagi hari ini bisa mempraktekkan ini. Di bulan Ramadan ini khususnya dan bulan-bulan selanjutnya. Mumpung di bulan Ramadan kita praktekkan tadarru' ini. Menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengekspresikan kesungguhan kita kembali kepada Allah. Ya. Kita teteskan air mata kita. Tadarru' itu ekspresinya meneteskan air mata, menghinakan diri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu, mengemis-ngemis, merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata kunci yang pertama la'allahum yatadarraun. Jangan sampai kita tidak tadarru'. Mohon maaf. Jangan sampai kita menganggap ini biasa saja. Bahkan menjadikan bahan candaan. Bahkan kita merasa happy-happy saja, rebahan di rumah sebagainya. Jangan. Kita harus ada rasa wajilat qulubuhum, ya. Wa qulubuhum wajilatun. Ya. Bagaimana hati kita itu dak-dikduk, khawatir. Ini tanda kemarahan Allah pada kita. Allah marfa' maktaka wa ghadabaka annam. Kita berdoa, ya Allah, angkat, cabut, hilangkan kemarahan dan kemurkaan Engkau pada kami. Ini bukti. Kalau kita bisa mengambil pelajaran dari fenomena ini, la'allahum yatadarraun. Cuman kadang di ayat 43 surat Al-An'am. Walaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Sudah ditimpa musibah berupa wabah penyakit, berupa krisis ekonomi, krisis perbekalan hidup, kemiskinan yang akut, krisis sosial, ya. Mereka tidak mau bertadarru. Walakin qasat qulubuhum. Apa sebabnya? Hatinya sudah keras. Sudah tertutup. Tidak lagi terbuka dan lunak menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang dilakukan bukannya tadarru, malah sebaliknya.
terlalu beriktimat, terlalu bergantung kepada usaha manusiawi, bahkan merasa sombong, merasa bisa mengatasi semua ini, merasa gagah. Ya. Saya berharap antum semua yang menjadi mas'ul, menjadi pejabat, tolong selain arahan-arahan yang bersifat usaha manusiawi, tolong diingatkan agar kembali kepada Allah. Ya. Ajak semua masyarakat itu bertadarru kepada Allah, kembali kepada Allah, minta kepada Allah. Gak ada yang bisa mengatasi kita dari krisis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang bisa. Kita ini manusia yang lemah. Kita nyatakan kelemahan diri kita nyatakan kebutuhan diri kita yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa para mas'ulin yang jadi pejabat, yang jadi murabbi, yang jadi guru, ingatkan pada diri kita, keluarga kita, kepada masyarakat agar kita balik kepada Allah sekarang. Jadi bukan hanya terlalu harus disiplin, harus protokol kesehatan. Enggak, itu semua betul. Tetapi jangan lupa dengan Rabbul Asbab. Sebab dari seluruh sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ajak kembali, ingatkan, ayo kita berdoa pada Allah, tadarruk pada Allah di rumah masing-masing dalam ibadah kita. Yang pertama adalah la'allahum yatadarra'un. Mungkin kita, saya sudah doa, alhamdulillah. Saya sudah sholat tahajud, alhamdulillah. Saya sudah munajat, alhamdulillah. Saya sudah tilawah, alhamdulillah. Saya sudah puasa, bagus, alhamdulillah. Saya sudah zikir pagi dan sore maksurat, alhamdulillah. Sekarang ditambahkan lagi ruhnya, yaitu ruh tadarru. Jadi ketika kita tilawah, dengan tadarru kita tilawah. Bukan sekedar tilawah, capai 1 juz, lisan enggak. Tapi di situ ada spirit tadarru. Spirit kita itu kembali kepada Allah, melemahkan diri kita. Ya. Kita masukkan tadarru kita dalam sholat kita. Tahajud kita itu sudah tambah lagi dengan tadarru pada Allah. Ya. Upayakan bukan hanya sekedar gerakan fisik kita, tapi libatkanlah pikiran dan hati serta perasaan kita. Perasaan lemah, hina, nggak berdaya kita itu tunjukkan ketika kita tilawah, ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Ya. Sebab kita takut di ayat ke-43 dan ke-44. Ya, kita takut. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Ya, kita takut nanti kita lalai dan lupa. Ya, ketika dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Nanti kita dibiarkan oleh Allah istidraj. Dibukakan pintu nikmat. Ya, seakan-akan semua pintu rezeki sudah terbuka lebar. Kita tidak menghadapi masalah. Hatta idza farihu bima utu, lalu kita bergembira. Lupa daratan. Ini yang kita khawatirkan. Akhadnahum baqtatah. Tiba-tiba datang azab Allah yang kita tidak sangka-sangka, kita tidak dipersiapkan secara tiba-tiba. Fujah. Baqtatan. Fa'idahum mublisun. Nah, kemudian menjadi orang yang putus asa. Ini yang kita khawatirkan. Maka penting kita tadarruk agar kita mudah-mudahan dengan doa dan tadarruk kita ini semua bisa mengetuk pintu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-45, ayat penutupnya saya bacakan waktu Mukernas di Jogja. Itu ayat yang dibacakan ketika khutbah pertama kali serta ketika Masjidil Aqsa dibebaskan. Fakuti ada birul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi para aktivis pembebas Al-Aqsa itu adalah aktivis alhamdulillah. Dia tidak pernah memuji dirinya, dia tidak pernah mengembalikan segala kesuksesan itu kepada dirinya, kepada pimpinannya, kepada organisasinya. Tetapi fakuti ada birul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa alhamdulillah. Maka tadi di awal kita bersyukur kepada Allah, kita masih berislam. Kita masih bermanhaj kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih diberikan oleh Allah rasa rindu kepada Rasulullah.
rasa cinta kepada Islam, ya, rasa tunduk kepada Allah, itu adalah nikmat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa dijaga oleh Allah untuk terus begini. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengajak para pemirsa semuanya di masa sekarang ini. Krisis seperti ini bukan hanya dialami oleh kita saja. Bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di Kalimantan Barat saja. Bukan hanya saat ini saja. Sejak zaman generasi sebelum-sebelumnya sering terjadi seperti ini. Bahkan mohon maaf, pernah juga terjadi di masa keemasan Islam, di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab. Wabah, bahkan jauh lebih mengerikan. Beberapa catatan belum pernah juga terjadi sampai seperti itu wabah. Dalam satu hari bisa 70.000 orang meninggal. Kita belum terjadi seperti itu. Sehingga wajar ada orang mungkin menyangka jangan-jangan ini sudah kiamat. Saya sudah dengar sendiri di telinga saya. Ini kayak mendekati kiamat. Kenapa? Karena orang hidup susah. Orang sudah prihatin, orang sudah cemas, khauf, ketakutan, cemas. Ya, khawatir yang luar biasa. Maka kita kalau bisa dalam kondisi sekarang ini, maka kita balik lagi kepada Al-Quran. Kita mencontoh. Alhamdulillah, di Al-Quran banyak sekali petunjuk. Kita bisa mempelajari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah surat Al-An'am, kata kunci yang kedua adalah ada di dalam suratul Anbiya. Silakan dibuka nanti ya. Surat Al-Anbiya, surat ke-21. Dimulai dari ayat 83 sampai ayat 90. Ya. Kemudian juga kalau nanti masih penasaran bisa juga dibuka surat Shad. Surat Shad itu adalah surat ke-38. Nanti bisa dibuka dari ayat 43, 44, 45, 46, 47 ya, di surat Shad. Intinya apa sih? Saya ingin memprovokasi antum semua. Mulai sekarang kesempatan kita lihat Quran tuh bukan hanya baca di lisan, tapi kita libatkan pikiran dan hati kita. Ketika kita lihat wadhkur abdana Zakaria, sama Allah kita suruh ingat. Bukan hanya ingat pada Allah, tapi ini ingat nih, dihafal nih. Kisah-kisah para salihin, para nabi, para rasul, orang-orang kekasih Allah. Nah, kalau bisa kita hayati. Dalam kesempatan pagi hari ini, saya mengajak semua pemirsa, semua di sini, teman-teman yang para ustadz dan ustazah, yuk kita contoh Nabi Yunus alaihi salam dan Nabi Ayub alaihi salam. Bagaimana kita mencontoh mereka? Ya, yang pertama yang kita contoh adalah Nabi Ayub alaihi salam di ayat ke-83. Yang kedua adalah Nabi Yunus alaihi salam di ayat selanjutnya, ayat 85, 86, 87. Juga ada Nabi Zakaria. Kesimpulannya apa sih? Mereka itu sangat luar biasa menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap terjadi fenomena apapun, balik kepada Allah. Setiap terjadi apa-apa pada dirinya, kembali kepada Allah. Curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkomunikasi begitu indah dengan Allah, begitu akrab dan dekat. Dan ini harus kita bangun. Kita secara individu masing-masing pribadi ini harus merasakan nikmatnya berdialog dengan Allah. Saya juga masih belum bisa. Saya mengajak sama-sama saya pribadi. Kita belajar bahwa kita itu hidup bukan hanya berinteraksi dengan manusia, tapi kita hidup itu berinteraksi dengan Allah. Dan itulah sebenarnya kunci orang-orang yang dipilih oleh Allah. Para nabi dan rasul, para salihin. Semuanya itu adalah mereka yang luar biasa, dekat, akrab, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan dan akhwat sekalian, ya, yang pertama kita contoh adalah Nabi Yunus alaihi salam. Ikhwan dan akhwat sekalian, Nabi Yunus itu yang kita contoh apanya? Ya, saat menghadapi sesuatu
kondisi yang sulit, krisis, derita yang luar biasa. Lalu Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Apa sebabnya? Di dalam surat Shafat. Surat Shafat itu sebelum surat Shad, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kunci kepada kita kalau kita sedang menghadapi krisis seperti ini. Kalau ingin mencontoh Nabi Yunus, falaula annahu kana minal musabbihin. Jadi kata kunci yang kedua setelah tadarru, saya berharap antum semua, saya pribadi, mulai sekarang menjadi aktivis tasbih. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kata Allah, jikalau Nabi Yunus itu tidak termasuk orang yang banyak bertasbih, minal musabbihin. Banyak bertasbih dan berzikir. Secara umum zikir, secara khusus saya sebut tasbih, karena tasbih ini luar biasa. Ya. Tasbih ini luar biasa. Al-Imam Asy-Syafi'i membuat satu pernyataan. La aro anfa' lil waba minat tasbih. Tidaklah aku lihat sesuatu yang paling mujarab, paling manjur pada saat wabah melanda kecuali tasbih. Itu kata Imam Syafi'i. Ya. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ma kuriba nabiyyun minal anbiya illa staghasa bit tasbih. Tidaklah seorang nabi ataupun rasul, manusia pilihan Allah, ketika dia sedang menderita, mendapatkan ujian, menghadapi kesulitan yang luar biasa, kecuali mereka itu meminta bantuan dan pertolongan tasbih. Illa staghatsa bit tasbih. Maka jangan remehkan tasbih. Isi detik-detik kosong kita dengan tasbih. Subhanallah. Kata sahabat Ka'ab, subhanallah tamna'ul adab. Ya. Dengan kita banyak subhanallah wa bihamdi fasabbih bismi rabbikal azim dalam Quran. Sabbih isma rabbikal a'la. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Masya Allah. Semua Nabi Daud, orang-orang yang selalu bertasbih kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Nabi Yunus ini bukanlah termasuk orang yang banyak bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'ats. Pasti dia tidak akan keluar dari perut ikan yang besar itu. Dia tidak keluar dari krisis, tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengapresiasi dan menghargai dan memuji Nabi Yunus karena dia adalah orang yang banyak bertasbih. Terutama saat dia lenggang, saat dia senang, saat dia tidak ada masalah, dia selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika masalah hadir, Allah tolong beliau. Maka ada satu kaidah ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fis siddah. Nah, kita kalau lagi senang, kita lagi dalam kondisi sehat seperti ini. Alhamdulillah semua pemirsa mudah-mudahan sehat ya. Dijaga oleh Allah. Banyak bertasbih. Kenapa? Karena nanti kalau saat kita sehat banyak bertasbih. Saat kita luang banyak bertasbih. Nanti saat kita sempit, saat kita sakit, Allah akan ingat pada kita. Allah akan bantu kita. Karena saat kita luang, kita ingat pada Allah. Nanti saat sulit, Allah akan ingat pada kita. Saat kita sehat, kita ingat pada Allah. Saat sakit, Allah akan ingat pada kita. Kita dijaga oleh Allah. Dijaga untuk apa? Dijaga agar kita bisa bersikap sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Ini yang mahal. Dijaga agar kita bisa menempatkan diri kita sesuai dengan hidayah Allah. Termasuk orang-orang yang mendapat hidayah. Ini yang mahal. Jadi kita bukan meminta keadaan. Keadaan apapun pasti kita hadapi. Keadaan tawa, keadaan sedih, keadaan gembira, keadaan susah. Itu adalah keadaan yang dialami oleh semua orang. Dan kita tidak pernah mengecam keadaan. Tidak pernah kita itu menyalahkan kondisi dan situasi.
Tetapi yang terpenting buat kita bagaimana kita mampu menempatkan diri dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam krisis, dalam masa tidak krisis, dalam pandemi, dalam masa setelah pandemi, ya, dalam masa susah, dalam masa senang, kita bisa dijaga oleh Allah agar kita bisa menempatkan diri kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Itu yang paling mahal. Dan Nabi Yunus alaihi salam, wa dhannun idh dhahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdiru alaihi fanada. Contoh orang yang berkomunikasi dengan Allah. Mudah-mudahan kita bisa seperti Nabi Yunus. Memanggil-manggil Tuhannya. Fanada. Berdialog dengan Tuhannya. Fanada. Meminta. Fidzulumat. Dalam kondisi gelap. Gelapnya ikan. Perut ikan yang gelap. Tidak ada lampu. Gelapnya rasa dan pikiran. Sempit. Tidak ada teman. Dalam kondisi berat. Fanada fidzulumat. Apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Saya berharap tasbih kita selain subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim adalah tasbih Nabi Yunus. Coba kita renungi tasbihnya Nabi Yunus alaihi salam. Antum lihat. Di situ Nabi Yunus tidak ada meminta untuk dikeluarkan dari perut ikan. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Yunus adalah satu, iqrar wal ubudiyah lillah. Iqrar tauhid. La ilaha illa anta. Menyatakan sikap. Ya, pernyataan sikap, pernyataan jiwa. Ini mudah-mudahan kita bisa lakukan ini. Kita nggak usah minta sama Allah, tapi kita hanya menyatakan, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Tidak ada yang aku tunduk sembah kecuali Engkau. Tidak ada yang aku harap kecuali Engkau. Menyatakan diri, menyatakan sikap di hadapan Allah. Itu yang penting. Kemudian yang kedua, subhanak, bertasbih, menyatakan, mensucikan Allah. Menyatakan bahwa kita itu mensucikan Allah. Subhanak, subhanak. Kemudian yang ketiga, inni kuntu minadz zalimin, menyatakan pengakuan. Jadi kalau bisa kita itu jadi orang belajar mengetahui kekurangan dan aib diri kita, maksiat kita yang banyak. Kita nyatakan itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan gurur. Ya, dengan menyatakan tauhid, dengan menyatakan tasbih dan menyatakan i'tiraf, menyatakan pengakuan yang jujur di hadapan Allah tanpa meminta. Bayangkan bertasbihnya Nabi Yunus, tidak meminta, tidak diungkapkan keinginan dianya, itu nggak diungkapkan. Ya. Kenapa? Karena Allah tuh maha tahu. Allah tahu yang dialami oleh Nabi Yunus. Tanpa harus disampaikan secara detail, Allah tuh tahu apa yang dialami oleh Nabi Yunus. Allah tuh tahu apa yang dialami oleh kita. Allah itu tahu apa yang kita ingini. Meskipun kita nggak ucapkan tuh Allah maha tahu. Allah lebih tahu terhadap diri kita melebihi pengetahuan kita terhadap diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta. Subhanak. Ini kuntu minadz zalimin. Dengan air mata kita, dengan tadarruk kita. Kita nyatakan la ilaha illa anta subhanak. Ini kuntu minadz zalimin. Apa akibatnya? Fastajabna lahu wa najjainahu minal gham. Langsung Allah istijabah doanya. Padahal dia nggak berdoa. Tapi Allah penuhi keinginannya. Keluar dari batnil hut. Keluar dari perut ikan. Lalu Allah terima tobatnya Nabi Yunus alaihissalam. Itu yang luar biasa. Najjainahu minal gham. Ya. Diselamatkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dibantu oleh Allah. Keluar dari gham, dari derita, dari kesulitan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, kata Allah. Begitulah cara Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini kata kunci yang kedua, tasbih Nabi Yunus alaihissalam. Tasbih. Ya. Oleh sebab itu, jangan sepelekan tasbih. Wah, akhwat sekalian. Sambil antum bawa motor, sambil bertasbih. Antum bawa mobil, kendaraan, sambil bertasbih.
Ya, antum sambil memasak, sambil bertasbih, menyiapkan sahur, menyiapkan buka puasa, sambil bertasbih lisan kita, jiwa kita. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kalimatani thaqilatani alal mizan. Ini kalimat mudah, ya, khafifatani alal lisan. Habibatani ilar rahman. Ini kalimat ringan sebenarnya di lisan, tapi disukai oleh Allah. Ya, habibatani ilar rahman. Sakilatani alal mizan. Dan nanti di hari kiamat itu kalimat tasbih yang ringan ini bisa memberatkan timbangan kita. Ya Rob, kita ini semua obsesinya akhirat. Kita nggak tahu timbangan kita ini. Ya, nggak ada yang bisa menjamin bahwa kita bisa masuk surga atau tidak kecuali Allah. Bahwa timbangan kebaikan kita lebih berat, nggak ada. Nah, ini upaya kita tasbih. Subhanallah. Atau mau ngikutin fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Surat An-Nasr. Perintah Allah kepada Rasul. Kita praktekkan. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sesuai dengan surat An-Nasr. Fasabbih subhanakallahumma bihamdika. Ya. Fasabbih bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wastaghfir Allahumma ighfirli. Kita ikutin. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Perbanyak lisan kita. Kalau perlu nggak perlu lagi dihitung. Tak terhingga menjadi kebiasaan kita kalau perlu. Saat kita sakaratul maut, saat kita sakit, saat kita susah, refleks lisan kita sudah bisa mengucapkan itu semua. Mudah-mudahan. Ya. Yang terakhir di ayat 83 kita mencontoh Nabi Ayub alaihi salam. Wa Ayyub. Ingatlah Nabi Ayub itu. Allah meminta kita itu mengingat Nabi Ayub, mempelajari. Idnada. Semua hamba-hamba pilihan Allah itu sangat baik komunikasinya, dialognya dengan Allah Subhanahu wa taala. Memanggil Tuhannya. Antum pernah memanggil Tuhan? Kita semua pernah nggak memanggil Tuhan kita? Memanggil-manggil. Bagaimana kita memanggil Tuhan kita? Bagaimana kita menyuruh Tuhan kita? Wa ayyu idnada rabbahu. Nah, ini kalimatnya nanti kalau bisa kita tiru ya. Anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya, kalau dibuat teksnya mungkin kita modifikasi sedikit. Allahumma inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Singkat, hanya 2 kalimat. Kalimat yang pertama adalah Rabbi inni massaniyad-dur. Ya, kita antum ikutinya. Rabbi inni massaniyad-dur. Wahai Tuhanku, kata Nabi Ayub. Sesungguhnya aku ini sedang menderita, menghadapi sesuatu yang tidak aku kehendaki. Adur. Ya. Jadi bukan hanya penyakit fisik, tetapi juga penyakit, juga tekanan, derita jiwa dan perasaan dialami Nabi Ayub alaihissalam. Tapi dia nggak ungkapkan apa itu deritanya, apa itu kesulitannya, apa itu krisisnya, tidak diungkapkan oleh Nabi Ayub. Itu kalimat yang pertama. Ya, menyatakan sikap, melaporkan kondisi. Itu kalimat yang pertama. Tapi tidak detail meminta, hanya menyampaikan aja. Dan Allah itu lebih tahu. Allah tuh tahu apa yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Dan insya Allah tuh suka dengan hambanya yang mengadu kepadanya. Ya, Nabi Ayub itu hanya ingin memperbaiki cara dia berinteraksi dengan Allah. Dia menyatakan, dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, Rabbi inni massaniyad-dur. Antum tahu beberapa ulama tafsir kalimat ini keluar dari Nabi Ayub sebabnya apa? Ya, banyak analisa diantaranya. Karena Nabi Ayub ini diuji dengan 3 hal. Jadi mungkin kita belum seberapa ujian dan bala kita itu. Makanya memang ujian yang paling terberat itu adalah ujian yang dialami oleh para nabi dan rasul. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan 3 hal. Yang pertama adalah beliau itu kehilangan kilat
faqdul ahli, kehilangan, diuji dengan kehilangan anggota keluarga yang dicintainya, anaknya. Orang yang terdekat dengan kita, orang yang kita cintai, mendahului kita. Nggak semua kita siap menghadapi ujian itu. Kita mungkin ada yang pernah mengalami, ada yang belum, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan. Nggak mudah menghadapi kondisi itu. Nabi Ayub itu kehilangan anaknya. Dan itu pukulan yang sangat berat. Dulu juga dialami Nabi Yakub ketika kehilangan anaknya Yusuf. Berat. Ya. Yang kedua, ujian dari Nabi Ayub itu adalah qillatul mal. Ya. Tidak memiliki perbekalan, tidak memiliki harta benda. Sekarang ini orang ngalamin nggak punya pekerjaan, di PHK, dirumahkan tanpa gaji, beratnya minta ampun. Jangankan itu, baru dikurangin gajinya saja sudah teriak-teriak orang sekarang. Belum seberapa. Nabi Ayub itu nggak punya apa-apa. Qillatul mal. Dan yang ketiga, ujian yang berat yang dialami oleh Nabi Ayub adalah al-marad. Ya. Al-juzam, sebagian ulama tafsir bilang penyakitnya itu adalah al-juzam. Mirip dengan penyakit sekarang. Nabi Ayub sampai mengisolasi diri. Bahkan ada riwayat, bukan hanya 2 minggu dia isolasinya Nabi Ayub. Tahunan. Bahkan ada yang bilang sampai 18 tahun beliau mengisolasi diri. Tidak bertemu dengan banyak orang. Hanya satu saja istrinya yang masih mau berkhidmah terhadap dirinya. Kenapa? Karena seluruh tubuhnya itu sudah tidak lagi ada yang selamat dari penyakit. Ditambah lagi penyakit itu menurut riwayat menimbulkan bau yang tidak sedap. Bau busuk. Sehingga orang nggak ada yang mau mendekat. Beliau menyendiri, mengisolasi diri. Inilah ujian yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Tapi ada lagi satu ujian yang menjadi sebab mubasyir, sebab langsung beliau sehingga mengucapkan kalimat inni masaniyad-dur itu. Karena ada 2 orang dari Bani Israel. Bani Israel suka bikin selalu ya, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, dari setiap generasi, setiap diutus Nabi dan Rasul itu biang kerok. Ya, orang bilang biasanya biang kerok. Dan yang menjadi unsur pengacau itu selalu Bani Israel. 2 orang diriwayatkan adalah sahabat Nabi Ayub alaihissalam. Beliau tahu 2 orang ini jenguk, tapi nggak mau masuk dari kejauhan. Ketika jenguk dari kejauhan, karena bau nggak sedap, aroma yang keluar dari tubuhnya Nabi Ayub. Nggak ada masalah sebenarnya. Cuma yang jadi masalah adalah ucapan. Hati-hati teman-teman ya. Jaga ucapan, statement. Ucapan yang keluar dari 2 orang ini, obrolannya, terdengar di telinganya Nabi Ayub. Yang mana ucapannya ini Masya Allah menyakitkan, bahkan lebih sakit dari sakit itu sendiri kan. Ya, memang ucapan itu berbahaya. Apa ucapannya? Menurut riwayat, law alimallahu ma fi ayyubi khairan mabtalahu bihadzal ibtila. Kalau seandainya Allah tahu ada kebaikan pada Nabi Ayub, nggak mungkin Nabi Ayub diuji seperti ini. Kalau memang dia seorang nabi, masa dia sampai sakitnya kayak begini? Ini pernyataannya sederhana, ucapan obrolan sederhana, tapi maknanya dahsyat, menghunjam perasaan dan jiwanya Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga beliau berdoa, Allahumma inni massaniyadur. Kenapa? Karena ini beliau sangat sedih dengan kondisi masyarakatnya, kondisi dari pengucapnya itu menandakan cara berpikirnya, pola pikirnya yang sudah menyimpang. Dan ini kalau para nabi dan rasul itu paling nggak betah kalau melihat kesesatan muncul di hadapannya. Kalau melihat kesesatan muncul, dia nggak betah. Sakit jiwanya, rasanya. Ya, mudah-mudahan kita juga begitu seperti nabi dan rasul. Tidak tenang gitu melihat fenomena kebatilan, tidak tenang melihat kesesatan, merajalela kemaksiatan. Ya.
Jadi stresnya kita tuh bukan karena hanya faktor logistik saja, tetapi salah satunya kalau para nabi dan rasul tuh stresnya kalau melihat situasi tekanan. Tekanan itu dirasakan para nabi itu ketika melihat kaumnya yang menyimpang, yang sesat, yang tidak mau tunduk, tidak mau mendengar. Akibat ucapan dua temannya ini, Nabi Ayub alaihi salam mengucapkan, Rabbi inni massaniyan dur. Wahai Tuhanku, sungguh diriku sedang terkena musibah. Baik musibah kehilangan saudara, kehilangan anak. Sedih ya. Kehilangan mata pencaharian, kehilangan harta benda. Sedih ya. Dan yang ketiga adalah musibah penyakit tahunan yang membuat dirinya itu tidak bisa berinteraksi normal dengan semua orang, bahkan mengisolasi dirinya. Tetapi Nabi Ayub, Masya Allah, sesuai pernyataan Allah di dalam surat As-Sad, Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Sungguh aku melihat, kata Allah, Nabi Ayub itu orang yang sangat sabar. Dia tidak berubah sedikit pun persepsinya kepada Allah. Dia tidak ada rasa mutung, ya, tidak ada rasa putus asa sedikit pun. Dia tetap memperbaiki cara dia berinteraksi dengan Allah, dia tetap beribadah, dia tetap berhusnuzon pada Allah, dia tetap positif view sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengadu kepada Allah, Rabbi inni massani dur. Tapi dia tidak meminta untuk disembuhkan dari penyakit. Dia tidak menyatakan permintaannya. Dia hanya menyampaikan saja kondisi beliau. Dan kalimat yang kedua ini dahsyat luar biasa, singkat. Mudah-mudahan kita bisa ucapkan dalam keseharian. Wa anta arhamur rahimin. Pernyataan sikap lagi dari Nabi Ayub. Dia nggak minta. Dia hanya menyatakan, wah, dan aku nyatakan engkau ya Allah arhamur rahim. Engkau ya Allah arhamur rahim. Bukan hanya maha penyayang, tapi yang paling penyayang di antara yang penyayang. Engkau ya Allah arhamur rahim. Dahsyat. Ini adab dan sastranya sangat tinggi sekali dalam berkomunikasi dengan Allah. Ya. Memuji Allah. Ya. Meyakini bahwa Allah itu maha penyayang. Paling penyayang. Dan dia yakin Allah itu maha penyayang. Jadi dia tidak meminta. Ini tasbihnya Nabi Ayub, ini dahsyat. Mungkin kita bisa praktekkannya. Saat kita menderita, mendapatkan apapun, kita baca ini. Rabbi inni masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Karena di sini ada kalimat tauhid. Di sini ada kalimatul iman. Di sini ada kalimatul taslim ridho. Ini yang maha. Ada pernyataan penyerahan diri dan rasa ridho dengan kondisi. Dan ada pernyataan husnuzon pada Allah. Percaya sama Allah. Allah arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Apa akibatnya? Di ayat 84. Langsung fastajabna lahu. Allah kabulkan. Allah penuhi. Padahal dia nggak minta, tapi Allah penuhi semua kebutuhan dia. Fakashafna ma bihi min dur. Ya. Derita yang dialami langsung disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit langsung dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus sekali. Buat pasien-pasien, buat yang PDP atau yang positif corona, bacain. Ikuti Nabi Ayub, ikuti Nabi Yunus. Biar kita itu tenang menerima ini semua. Ya. Fakashafna ma bihi min dur. Cukup di situ? Tidak. Bukan hanya penyakit yang dihilangkan oleh Allah. Wahabna lahu ahlahu. Lalu Allah karuniai lagi. Beliau itu keluarga. Dalam riwayat bahkan sampai dihidupkan kembali anaknya yang hilang. Yang sudah meninggal dihidupkan kembali oleh Allah. Dipertemukan lagi. Allah indah sekali. Dalam riwayat lain, Allah ganti dengan lipatan keturunan beliau yang lebih banyak dari yang sebelumnya. Wa mithlahum ma'ahum.
dilipat gandakan. Ya, bisa lebih banyak anaknya, cucunya. Gak semua kita itu bisa dapat nikmat dari Allah, bisa ketemu dengan anaknya sampai besar, sampai punya cucu. Gak semua. Nah, kalau itu diberikan Allah itu nikmat luar biasa. Seperti Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina. Jangan lupa kalimat di dalam surat Al-Anbiya, rahmatan min indina. Ini adalah percikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Min indina, dari Allah. Wa dzikra lil abidin, dan sebagai peringatan bagi hamba-hamba Allah yang suka menyembah Allah Subhanahu wa taala, para Abdullah. Orang-orang para Abdullah ini ngambil pelajaran dari para nabi dan rasul. Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam. Ya, dari mungkin itu ya beberapa lintasan yang terbesit selama kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nggak usah banyak-banyak. Yang pertama adalah tadarru', ya, bagaimana kita bisa mengekspresikan kerendahan diri kita, penghinaan diri kita di hadapan Allah dengan cara apapun, dengan air mata kita, ketika kita tilawah, ketika kita sholat, tahajud, munajat, doa. Di situ ada ruh tadarru'. Ya, yang kedua, kita bertasbih kepada Allah. Falaula annahu kana minal musabbihin, seperti Nabi Yunus. Gak usah ngarang-ngarang. Doa tuh gak usah dikarang-karang. Kalau perlu, udah ucapin aja seperti yang diabadikan dalam Quran. Seperti Nabi Yunus saja kita ngikutin. Ucapannya niru Nabi Yunus, jiwa dan perasaan kita juga mengikuti Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tapi kita berharap bukan hanya lisan saja. Jiwanya juga seperti jiwanya Nabi Yunus. Dan yang ketiga seperti Nabi Ayub alaihissalam. Rabbi inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahim. Kita coba. Bismillah. Ya, bagaimana pernyataan Imam Syafi'i, la arol anfa' lil waba minat tasbih. Nggak ada yang lebih mujarab, lebih bermanfaat, lebih efisien dan efektif, lebih manjur menghadapi kondisi seperti sekarang ini melebihi tasbih. Makuriba nabiyun minal anbiya ila staghatha bit tasbih. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, nggak ada satupun nabi dan rasul itu kalau lagi menghadapi sesuatu yang tidak dikehendaki kecuali dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berbanyak tasbih kepada Allah. Mudah-mudahan ini masih ada waktu. Gak usah pilih-pilih malam ganjil, malam Lailatul Qadar. Kita udah masuk Ramadan ini udah nikmatnya luar biasa. Detik-detik Ramadan ini dari mulai pagi sampai pagi lagi itu semuanya berharga. Jadi gak usah pilih-pilih tempat. Kapan ada kesempatan? Tasbih, tilawah, tadarru selagi Ramadan ini. Dan yakin Arhamar Rahimin, Allah Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Yakin kita pasti Allah akan bantu. Pasti Allah akan turun, ya. Gak ada nih. Gak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang bisa menghadapi kita keluar dari krisis kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua lapor sama Allah. Kita tunjukkan pengharapan, ya Allah. Kami ingin hidup normal lagi, ya Allah. Sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Arhamar Rahimin. Supaya kita bisa lebih optimal lagi membantu Palestina. Masya Allah. Sekarang kondisi kita berat, kita sulit. Palestina lebih sulit lagi. Mereka lebih berat dari yang kita alami. Mereka lebih sulit. Biasanya dapat bantuan yang maksimal dari Kalimantan Barat. Ya. Biasanya Ramadan Kalimantan Barat bisa lebih dari 1 miliar. Sekarang kita berat. Ya. Tentunya kalau kita nggak bantu, di sananya kasihan, teriak, kasihan. Ya Rabb. Ya, oleh sebab itu ya, sekalian. Kita mengadu saja kepada Allah. Ya Allah, mohon Arhamar Rahim, agar kami bisa kembali membantu Palestina, bahkan bisa menyaksikan pembebasan Masjidil Aqsa. Amin. Bukan hanya menyaksikan, punya saham, terlibat, aktif di dalam proses ya, menyingkirkan kezaliman, khususnya di Palestina dan di seluruh muka bumi ini. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sudah masuk jam 7. Yang mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi kopdar ya, Pontianak, tatap muka, berdialog,
dalam rangka ibadah dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah kepada Ustadz Sartono yang telah memberikan materi pada pagi hari ini dalam rangka kajian Palestinaan. Baik, pemirsa KNRP Kalimantan Barat, bagi yang ingin bertanya dalam kesempatan ini dapat menuliskan di kolom chat. Kita sudah ada beberapa penanya, Ustadz. Nanti kita akan bacakan dulu dan lanjut ke Ustadz untuk menjawab. Baik, sudah ada pertanyaan? Ya, pada Ustadz Suartono untuk memimpin doa pada penutupan majelis kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan majelis kita hari ini membawa berkah bagi kita. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.